Shalom Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita beribadah hari ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi untuk membawa hidup kita yang nyata. Banyak dari kita datang dengan jiwa yang lelah karena tuntutan dunia, hati yang cemas akan masa depan, atau batin yang terluka oleh penghakiman sesama. Di saat dunia memaksa kita untuk terus berlari, Yesus di Golgota justru berhenti, menyerahkan nyawanya agar kita mendapatkan perhentian yang sejati. Jangan melihat salib sebagai lambang penderitaan semata, tapi lihatlah itu sebagai pelukan Tuhan yang terbuka lebar bagi setiap kita yang merasa gagal dan tidak layak. Mari letakkan segala bebanmu di kakinya, masuklah dalam keheningan yang menyembuhkan ini. Mari kita menyembah Dia dengan hati yang terbuka bagi kasih yang paling tulus. Juru selamat
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis pada kitab Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, tertulis pada Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Kita membaca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya,
biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan lagu pujian week 4.
Pemberitahuan pertama, pada hari ini Jumat 3 April 2026 diadakan ibadah peringatan kematian Yesus Kristus, ibadah sunyi dan perjamuan kudus dengan topik Sungguh Yesus Anak Allah, Matius 27 ayat 45 sampai 56. Kebaktian bahasa Indonesia jam 7 dan bahasa Batak jam 10. Kedua, bagi warga jemaat yang sakit, yang tidak bisa hadir ke gereja dan merindukan pelayanan perjamuan kudus, dapat memberitahukan kepada Sintua Week untuk menerima ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing. Ketiga, pada hari ini Jumat 3 April 2026 diadakan ibadah peringatan kematian Yesus Kristus, anak sekolah minggu, kebaktian bahasa Indonesia jam 10 WIB. 4. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 sampai 5 April 2026 dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, sekolah minggu akan mengadakan perkemahan Sabtu sampai Minggu untuk kelas 4 sampai 7 di komplek gereja. Diberitahukan bagi orang tua untuk dapat mendaftarkan anaknya ke guru sekolah minggu masing-masing. 5. Pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 4.30, kebaktian bahasa Indonesia bertempat di komplek gereja akan diadakan ibadah Paskah Subuh atau buah-buah ijuk bersama dengan sekolah minggu. Sehubungan dengan ibadah Paskah Subuh, jemaat diimbau untuk memarkir kendaraan di wilayah Sumbangsi dan tidak memasuki area gereja. 6. Pada hari Minggu 5 April 2026 adalah perayaan Paskah pertama, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan mengadakan kebaktian seperti biasa pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, dan pukul 17 bahasa Indonesia. 7. Pada hari Senin 6 April 2026 adalah pesta Paskah kedua. Kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 19.30. Diminta kesediaan untuk KOR seksi lansia, seksi perempuan, Inahana, seksi amal. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah pada hari ini tertulis di Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56, saya akan membacakan untuk kita semua. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini, sungguh Yesus adalah anak Allah, dan ini adalah kesaksian dari kepala pasukan yang berada di sekitar tempat Tuhan Yesus disalibkan. Dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, karena kematian Tuhan Yesus berbeda dengan kematian para penjahat yang biasanya disalibkan di tempat penyaliban sebagai bagian dari hukuman atas kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat bagaimana nats ini memaparkan kepada kita tentang penyaliban Tuhan Yesus yang membawa sukacita bagi kita semua. Jadi kalau hari ini kita pakai baju gelap karena mengingat penyaliban, dan biasanya baju gelap tanda berduka cita, tidak ada salahnya amang dan inang dengan baju hitam, tapi yang pasti kematian Tuhan Yesus itu adalah membawa sukacita. Kita lihat di ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Amang dan inang diperkirakan, diduga kalau Tuhan Yesus itu ditangkap pada jam 3 dini hari, sesuai dengan Matius 26. Mengapa? Karena pukul 3 sesuai dengan keterangan Alkitab adalah peristiwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dikatakan sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku. Jadi bisa jadi pukul 3 ke pukul 4. Dan karena pada waktu itu makan dan minum, perjamuan itu berlangsung pada pukul 12 malam. Mengingat Paskah orang Yahudi adalah dirayakan di malam hari. Kemudian amang dan inang, Yesus naik ke salib itu diperkirakan pukul sesuai dengan Markus 15 itu sudah digerek seperti bendera, itu pukul 9 pagi.
Kemudian di pukul 3 dini hari sampai pukul 9 ada 6 jam. Ini adalah kondisi ketika Tuhan Yesus akan memasuki penyalipan. Jadi penyalipan itu di orang Yahudi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah tangan itu diikat, jadi disulakan, diikat. Tapi yang kedua adalah dengan dipaku. Jadi Yesus itu ketika penyalipan adalah dipaku, karena sesuai dengan informasi Alkitab, ketika Thomas meragukan bahwa Yesus itu sudah bangkit, Yesus berjumpa menemui murid-muridnya dan mengatakan kepada Thomas supaya Thomas mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus. Amang dan Inang, di peristiwa penyalipan di ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi kalau kita perdalam Amang dan Inang, di sini adalah penyalipan Tuhan Yesus. Yesus menanggung kehidupan kita. Ia telah mengerjakan penderitaan kita. Ia menghadapi pencobaan kita. Ia menanggung pengadilan kita. Ia mengalami segala penderitaan yang kita hadapi. Ia tahu kegagalan para sahabatnya. Ia tahu kebencian para lawannya. Ia tahu kekejaman para musuhnya. Ia telah mengalami sakit yang luar biasa untuk menggantikan kita di kayu salib. Jadi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang harusnya disalibkan, tetapi Tuhan mengambil bagian penyalipan itu. Jadi kalau gambarannya Amang dan Inang, ada kalau kita punya anak, kemudian anak kita ini harusnya anak kita ini harusnya menanggung atas kejahatannya. Dia dihukum ketika akan dilaksanakan hukuman, ketika dia akan dihukum mati, atau kita katakan ketika dia akan ditembak, tiba-tiba kita dorong dia dan kita menggantikan dia. Anak yang didorong ini akan terkejut, siapa yang menggantikan aku dihukum? Bagaimana aku bisa selamat? Jadi gambarannya adalah Amang dan Inang, yang harusnya kita dihukum, tiba-tiba Tuhan menggeser kita, bukan kamu, biar saya yang menanggungnya. Jadi salib itu adalah tentang dosa kita yang diambil, dipikul, tentang kita yang digantikan supaya kita tidak memperoleh hukuman, tetapi dia mengambil hukuman itu, menanggungnya sendiri supaya kita selamat. Tuhan mau berkata, aku sekarang yang menggantikanmu. Kamu sekarang boleh pergi, boleh berdamai dengan dirimu dan kehidupanmu. Maka saya sekarang yang membawa semua bebanmu, yang membawa semua dosamu untuk kupikul dan kamu bisa selamat. Jadi salib itu mengingatkan kita bagaimana Allah telah mengambil hukuman itu dari kita semua. Di dalam nats hari ini, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Tuhan meninggalkan Tuhan? Tetapi ini adalah gambaran bagaimana Yesus itu telah mengalami konsekuensi dosa kita. Bagaimana salib, gambaran salib menanggung semua konsekuensi dosa kita, diambil alih oleh Yesus Kristus. Amang dan Inang, di ayat 47, ini ayat 47 ini adalah bagian dari saksi-saksi penyalipan itu yang melecehkan Tuhan Yesus. Di ayat 47 mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para prajurit adalah penonton yang melihat penyalipan Tuhan Yesus, dan mereka melecehkan dan sepertinya mengejek. Dia berbicara kepada Elia,
kita tunggu kapan Elia datang menolongnya. Jadi mereka merendahkan Tuhan Yesus, dan ia mau membuat eksperimen. Sepertinya Yesus mati, kemudian dia dicemooh dengan kejam di tengah-tengah penderitaan Tuhan Yesus. Anggur dikatakan di dalam nats ini, mengambil bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur. Ini adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama tentang penderitaan Mesias. Kalau di Mazmur 69 ayat 22 dikatakan seperti ini. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum cuka. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum cuka. Jadi kemanusiaan Yesus menegaskan bahwa Yesus benar-benar menderita secara fisik. Yesus haus. Ini adalah, kalau haus secara kesehatannya adalah tanda-tanda dehidrasi. Jadi Amang dan Inang, kalau kita sedang haus, itu menunjukkan dehidrasi, tanda-tanda awal dehidrasi. Jadi dalam penyaliban Yesus tetap menunjukkan bahwa dia adalah dalam kemanusiaan, dan minuman anggur itu adalah minuman tentara, Poska namanya. Jadi Poska ini adalah anggur asam, ini bercampur cuka dan air, dan biasanya diminum oleh prajurit Romawi, menunjukkan bahwa keterlibatan langsung tentara penjaga ini adalah bagian dari ejekan. Jadi ketika para serdadu ini mau memberikan anggur kepada Yesus, ini adalah semacam ejekan kepada Tuhan Yesus. Ini adalah semacam semohan kepada Tuhan Yesus. Kita melihat Amang dan Inang bagaimana orang-orang yang melecehkan salib, orang-orang yang mencemooh salib dan menolak juru selamat. Jadi peristiwa ini, pencemoohan terhadap Yesus juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau masih ada jemaat ketika beribadah keluar dari gereja, duduk di luar, tetapi kita sedang melakukan penyembahan di sini, itu adalah pencemoohan dan pengecekan terhadap Tuhan. Murid-murid mungkin sudah menjauh, tetapi para perempuan ada di sekitar salib walaupun jauh. Ada orang yang dekat dengan salib, itu prajurit-prajurit, tetapi mereka juga cuek atau mengejek dan mencemooh Yesus. Maka hati-hati Amang dan Inang, ketika kita sepele terhadap ibadah, kita juga turut dari bagian dari prajurit-prajurit yang mencemooh salib. Amang dan Inang, di dalam nats ini kemudian kita melihat bagaimana di ayat 49, namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Di ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kalau di Yohanes mengatakan sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan, kemudian dikatakan sudah selesai. Amang dan Inang, peristiwa kematian Tuhan Yesus dikatakan bukan mati. Jadi kalau ditanya kapan Yesus mati, Yesus mati tidak ditentukan deraan atau pukulan atau siksaan sampai menimbulkan 726 luka, atau kematian Yesus bukan karena berkurangnya cairan. Kematian Yesus bukanlah ukuran manusia kurang dalam segala hal, kesakitan, haus atau penderitaan, tetapi kematian Yesus melainkan ketika dia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati disalib bukan karena pecutan sampai 726 kali, bukan karena tidak minum, bukan karena siksaan di kayu salib, melainkan Yesus yang menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Dan ini adalah menggambarkan bahwa Yesus menyerahkan dirinya, menyelesaikan pekerjaannya, menanggung dosa kita dan membawa kita kepada keselamatan. Maka Amang dan Inang, apapun pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita, diharapkan kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Jangan mundur di tengah jalan,
Jangan buat alasan, saya lagi sakit, saya tidak mampu lagi. Karena kita kecewa terhadap orang lain, kita stop. Karena kita kecewa dibuat gereja, berhenti gereja. Karena kita kecewa dibuat oleh suami kita atau orang lain, kita buat berhenti di tengah jalan. Selesaikan, tuntaskan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita menjadi tanggung jawab kita. Selesaikan, walaupun kita harus jatuh, walaupun kita harus menghadapi berbagai penderitaan dan cobaan, ujian dalam kehidupan kita, selesaikan. Yesus berkata, sudah selesai. Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya? Ayat 51, lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci itu adalah tembok. Jadi di bait Allah itu ada 3 ruang. Ruang pertama adalah pelataran, di mana semua orang bebas masuk. Ruang kedua adalah tempat imam-imam. Ini berarti semua imam boleh memasukinya. Tetapi ruang Maha Kudus hanya sekali setahun boleh dimasuki oleh imam besar, dan itu satu. Di sana ditempatkan tabut perjanjian Allah yang dibawa oleh bangsa Israel ketika mereka berperang atau ketika mereka di padang gurun. Itu ditempatkan di ruang Maha Kudus, dan di sana juga diserahkan persembahan, yaitu darah persembahan sebagai bagian simbol dari pengampunan dosa. Jadi ketika jemaat berdosa, ketika kita berdosa, maka imam besar akan membawa kurban untuk menerima pengampunan dosa atau sebagai persembahan kurban. Maka mang dan inang, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terkoyak. Tembok itu terkoyak atau runtuh, atau kita kata kasarnya itu hancur. Artinya tidak ada lagi perbedaan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Kita bebas datang kepada Allah. Kita datang membawa beban-beban kita. Kalau pada perjanjian lama bahwa orang yang berdosa hanya dimungkinkan menerima pendamaian melalui imam besar, hanya dimungkinkan, dan itu terbatas sekali setahun. Tetapi dengan Yesus mati di kayu salib, Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita dan memungkinkan kita untuk berkata, ya Abba, ya Bapa, Bapakku. Setiap saat kita bebas datang kepada Tuhan, membawa semua beban kita, membawa semua permohonan kita. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Maka mang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus adalah sukacita bagi semua orang percaya bahwa kita diperkenankan menghampiri tatanya yang kudus dengan doa-doa dan pergumulan kita. Maka yang sering terjadi adalah kurangnya kita berdoa. Yang sering terjadi adalah kurangnya kita bergaul kepada Tuhan, membawa beban kita kepada Tuhan, membawa tangisan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk datang kepadanya. Tuhan sudah mengoyak itu semua. Tuhan sudah memberikan jembatan kepada kita supaya kita datang sebebas-bebasnya kepada Tuhan. Amang dan inang, dikatakan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan ini adalah gambaran dari kehidupan yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Maka di ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Maka inilah tema khotbah. Sungguh bahwa Tuhan adalah anak Allah. Kepala pasukan, seorang serdadu Romawi yang tangguh. Pangkatnya barangkali amang dan inang setara dengan sersan mayor. Ia sudah sering terlihat dalam perang dan sering menyaksikan
kematian manusia, namun ia belum pernah menyaksikan kematian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saliblah yang memperkenalkan, saliblah yang berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saliblah yang berbicara kepada kepala pasukan dan kepada orang banyak bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Yang kemudian Amang dan Inang ayat 55, ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Ada beberapa perempuan, para perempuan ini tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, penderitaan, disesah, darah yang tercucur, yang sedang kita hadapi, kiranya itu tidak pernah menjauhkan kita dari Kristus. Seberat apapun, ragam apapun, sepanjang waktu apapun yang membuat kita menangis, lemah, dan sepertinya terlalu menderita, tetaplah memandang Yesus. Tetaplah melihat, tetaplah bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan bersukacita. Maka apa yang sedang kita hadapi saat ini, jatuh bangunnya kehidupan, gagal meningkatnya kehidupan, jangan pernah menjauh dari kasih Tuhan. Maka yang terakhir melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, melalui peristiwa salib kita diajak bersorak. Harusnya kita semua bersorak, bersukacita dan mengatakan, puji syukur aku telah ditebus Tuhan. Harusnya kita bersukacita bahwa Yesus mati untukku, dosaku telah ditebus, aku sudah dibawa kepada kehidupan, bahwa Tuhan telah menghapuskan dosaku. Tuhan telah menghapuskan dosaku dan memberikan aku pengampunan dan memberikan aku kehidupan. Kematian Yesus adalah kehidupan bagi kita. Maka hari ini walaupun kita berbaju gelap, berbaju hitam, tapi ini bukan lagi duka cita karena tangisan, karena kematian seperti kematian keluarga, anak, istri, atau suami. Tetapi kita saat ini bersukacita karena Yesus mau menggantikan kita. Mau menggantikan kita yang harusnya dihukum, tetapi kita bebas menikmati pemberian Tuhan. Kiranya kita dikuatkan Amang dan Inang menjalani kehidupan kita. Jangan pernah menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan jangan lupa Amang dan Inang, di hari Minggu adalah pesta Paskah. Kiranya kita tidak hanya hadir di dalam kebaktian kematian, tetapi kita juga harus hadir di kebaktian kebangkitan, karena hidup kita diberikan oleh kebangkitan Yesus. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, yang menguatkan kami. Yesus, Tuhan adalah anak Allah yang menggantikan kami sebagai tertuduh, orang yang berdosa, orang yang harusnya dihukum mati. Tapi syukur pada Tuhan, Tuhan mau menggantikan kami sehingga kami dapat kehidupan dan sukacita. Ajarlah kami Tuhan menghidupi hidup yang Tuhan berikan, walaupun ada kekecewaan, walaupun ada tangis, walaupun ada kejatuhan. Kiranya kami tidak pernah menjauh dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menjauh dari kami. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, dalam kuliah, dalam mencari jodoh, dalam mencari pekerjaan. Tuhanlah yang senantiasa memberkati jemaat-Mu. Kalau hari ini ada yang berduka, kalau ada hari ini yang menangis oleh karena berbagai masalah dan kesedihan atau kejatuhan yang mereka hadapi, Tuhanlah yang menguatkan mereka untuk tetap memandang salib. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Saudara yang dikasihi Kristus, sekarang kita memasuki perenungan tentang penderitaan sampai pada kematian Tuhan Yesus. Mari kita renungkan penderitaan dan pengorbanannya di Golgota demi menebus dosa dunia. Oleh karena itu, pusatkanlah hatimu dengan merendahkan hati mengikuti perjalanan salibnya. Kita bernyanyi.
Sudah selayaknya anak domba Allah memperoleh kekayaan hikmat dan pengetahuan dari Allah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kita bernyanyi. Lalu mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering?" Kita bernyanyi. Dan ada juga digiring dua orang lain,
yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, "Suaramu kudengar." Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang memerbukan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya dan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 179. Segar serta
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucupkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dalam keheningan kita berdiri. Meski salib itu dijalani cacat bagi dia.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kita bernyanyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kematian Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan bagi kita umat manusia. Itu adalah satu bagian sejarah yang dilakukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Setiap kita mengenang peristiwa ini, baiklah itu mengingatkan dan meneguhkan, membaharui iman kita kepadanya. Sebab Dia adalah benar-benar Anak Allah yang mati dan bangkit kembali, yang akan membawa orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal. Inilah yang menjadi kredo atau pengakuan iman percaya orang Kristen sepanjang dunia ini. Karena itu, marilah kita mensyukuri karya penebusan Allah dan menghidupi anugerah keselamatannya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami dinamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan keselamat kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.